Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Eh, Teman-teman mahasiswa UT ya, yang alhamdulillah dalam kesempatan ini meluangkan waktu untuk sama-sama belajar. Jadi saya bukan mengguru ya, sama-sama belajar untuk materi pengenalan ilmu nahu. Kemarin ada beberapa yang ketika dimintai pendapat untuk apa kita belajar ini, ada beberapa yang sudah menyampaikan, jadi disimpulkan bahwa eh, kita sama-sama belajar ya dalam hal ilmu nahu ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nanti biar kenal dan tidak canggung ya semuanya. Ini untuk nama, ada kelihatan itunya, apa namanya? Screennya sudah ada. Boleh itunya dibuka, apa namanya, audionya. Apa ditutup sama admin ya? Boleh dibuka ya, biar kita interaktif aja. Siap. Oh bisa ya? Oke. Eh, untuk nama Ajang Sekuliar ya, MA. Kalau untuk yang terpenting mungkin di sini untuk pendidikan formalnya, alhamdulillah sekarang sudah sedang menjalani S3 di PAI ya. Nah kalau untuk pesantren di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, terus Pondok Pesantren Bustanul Ulum dan Al Muhajirin Purwakarta. Nah itu untuk apa pengenalan secara simpel, lah loba teuing lah, mali. Oke, karena yang akan kita bahas ini adalah tentang ilmu nahu. Sebagaimana kemarin yang sudah disampaikan, ini mungkin teman-teman juga udah apa namanya sudah melihat dan membuka ya tentang kitab yang akan kita pelajari. Yang untuk nama kitabnya adalah Hasyiah Al Asmawi Al Jurumiyah. Pengarangnya Syekh Abdullah bin Imam Syekh Al Asmawi ya. Jadi kita sebelum membahas tentang kitab yang akan kita kaji, harus tahu dulu pembahasannya itu tentang kitabnya kitab apa, terus pengarangnya siapa. Jadi akan kita pelajari adalah dari dasar. Mudah-mudahan nanti apa yang akan kita sampaikan, yang saya sampaikan nanti bisa sedikit memberikan titik lah, memberikan warna kepada teman-teman dalam memahami tentang masalah kalimat-kalimat Arab. Nah ini nama kitabnya Hasyiah Al Asmawi, karangan Syekh Abdullah bin Imam Syekh Al Asmawi. Mungkin juga teman-teman juga ada yang pernah mengkaji ataupun eh, belajar tentang kitab yang dipelajari. Oke ya, ini Ya, ini kitabnya tanya eh, apa apa namanya? namanya Kitab Asmawi sama juga. sekali dengan Tapi ini keluar tuh. kalau keluar. Oke, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semua Nah, kitab semua yang kitab yang ada ada dalam dalam keilmuan itu keilmuan itu tentu pasti diawali dengan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dan Kenapa juga dan juga dikatakan ya, dikatakan yang adalah ketika ketika kita kita ini mengerjakan mengerjakan segala segala sesuatu sesuatu, itu kita kita awali awali dengan dengan Bismillah. Bismillah. Karena kullu Karena amalin keluar balin la dalil yubda'u lain bihi tapi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta au apa asdam au abtar. Jadi jadi segala segala sesuatu ketika sesuatu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, maka intinya itu tidak sempurna sempurna wa bahwa aqta, akto bagaikan bagaikan yang yang putus. putus Jadi jadi enggak apa namanya? Enggak sempurna. sempurna. Oke, Di antaranya yang lain seperti itulah. setelah Nanti bisa bisa dicari referensi-referensi yang lain kenapa diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Dan perlu juga tahu bahwa ketika dikaitkan dengan ilmu nahu, pembacaan bismillah itu
dibolehkan ada di dalam Ar-Rahman Ar-Rahimnya ya. Karena kalau di apa namanya, kalau dilihat dari strukturnya, Bismillahirrahmanirrahim banyak itu kan harap jar, isminya majrur, bisminya, bisminya mudhof dan lapan amrnya mudhof ilaih. Terus apa namanya, Ar-Rahman itu jadi sifat dari lapan Allah, sifat utama, dan lapan Ar-Rahiminya itu sifat kedua dari apa namanya, dari lapan Allah. Kalau dilihat lapan Bismillahnya ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lapan Bismillahirrahmanirrahim itu kan lapan Ar-Rahman, tadi disampaikan bahwa lapan Ar-Rahman itu jadi sifat dari lapan Allah, sifat pertama dari lapan Allah. Nah, lapan Ar-Rahman itu bisa dibacanya 9 jalan. Yang pertama, harakat itu kan ada 3, ada dhammah, ada fathah, ada kasroh. Lapan Ar-Rahman, kalau di dhammah Ar-Rahmanu, fathah Ar-Rahmana, kalau kasroh Ar-Rahmani. Begitu juga lapan Ar-Rahim, Ar-Rahimu, Ar-Rahimah, dan juga Ar-Rahimi. Kalau tiga dikali 3 berarti 9. Nah, coba lihat. Lapan ini, nah lapan Ar-Rahmani dan lapan Ar-Rahim, lapan Ar-Rahmani itu kan harokatnya bisa 3. Ar-Rahmanu, Ar-Rahmana, Ar-Rahmani. Kelihatan nggak? Kalau Ar-Rahim juga sama, Ar-Rahimu, Ar-Rahimah, Ar-Rahimi. Nah, dikalikan 3 kali 3 9. Berarti baca bismillah itu bisa begini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama domah, yang kedua domah. Yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Kedua ya. Yang pertama domah, yang kedua kasroh. Yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketiga. Terus yang kedua, Ar-Rahmannya dibaca fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang keenam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ketujuh Ar-Rahmannya dibaca kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masyhurnya kebanyakan kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari yang 9 itu, yang boleh dibaca itu apa namanya? Dibaca 7, yang boleh 7, yang tidak boleh 2. Yang tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim sama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Bismillah yang tidak boleh itu Bismillahirrahmanirrahim dan juga Bismillahirrahman. Nah, ini ya. Nah, ini Bismillah di sini doma, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kan tadi dikatakan bahwa apa namanya, lapan Ar-Rahim ini, Ar-Rahman Ar-Rahim itu, lapan Ar-Rahim ini
Harokatnya itu mengikuti lafaz Allah, sifat. Nah, di sini kasroh, ya, di sini kasroh. Nah, kenapa nu sama mi sama mi tidak boleh? Karena kalau dibaca seperti itu, lafaz ar-rahimi mengikuti ke sini, tapi kehalang oleh domah lafaz ar-Rahman. Jadi bahasanya itba ba'da ikto gitu. Mengikuti setelah terhalang. Jadi tidak boleh mengikuti setelah terhalang gitu ya. Nah, nanti kedudukannya panjang. Pokoknya pemahaman dasarnya seperti itu. Jadi bismillah ada 9 cara membacanya. Yang boleh 7, yang tidak boleh 2. Yang tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim dan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak boleh? Karena untuk mengikuti setelah terhalang. Oke, itu untuk Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, selanjutnya ketika kita akan memahami sebuah ilmu yang akan kita bahas, ilmu apapun itu ya, ilmu apapun itu, maka seyogyanya kita harus mengetahui apa namanya prinsip-prinsip daripada ilmu tersebut, prinsip-prinsip daripada ilmu tersebut. Nah, dalam ilmu tersebut mempunyai prinsip-prinsip yang 10 itu. Semua ilmu mempunyai 10 prinsip yang disebut dengan mabadi ilmu nahu ya. Mabadi prinsip-prinsipnya. Nah, karena dalam keterangan itu yan bagi likulli syari'in fi fanin min fununi ayatasawwara wa yu'arifa qabla syuru'i fi liyakun ala basiratin fihi wa yasulu tasawwu bil ma'rifati wal mabadi al asyarah al manzumati fi qawli ba'dihi fi qawli ba'dihi. Jadi seyogyanya yang mengandung pahala sunnah bagi setiap orang yang hendak mempelajari suatu ilmu, terlebih dahulu harus mengetahui prinsip-prinsip ilmu yang akan dipelajari. Yang bagi likulli syar'in fi fanin min fununi ayatasawwara ya'rifu qabla syuru'i fi liyakuna ala basirihi. Supaya apa? Harapan agar dapat mewaspadai ilmu yang akan dipelajari. Wa yasul atau bi ma'rifatil mabadi asyarah, mengetahui dengan prinsip-prinsip yang 10. Semua prinsip keilmuan itu ada 10. Nah, kaidahnya ini. Inna mabadi kulli fanin asrah al-haddu wal mawdu'u summa samrah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wa ismul istimdad sari'u. Masailun mawdu'u bil ba'di taba wa ma'murun jami'ah aja sarupa. Nah, yang 10 mana harus kita ketahui. Semua ilmuwan itu ada 10. Yang pertama al-had, takrifnya ilmu apa? Ilmu yang akan kita bahas. Kalau kita membahas ilmu nahu, berarti takrifnya ilmu nahu bagaimana? Kalau mempelajari ilmu tauhid, berarti takrifnya tauhid itu apa? Jadi sebelum terjun ke masalah tauhid itu harus tahu dulu takrifnya, definisinya itu apa. Yang kedua yang harus kita apa? Tajuk perbahasannya, ilmu itu membahas tentang apa? Contoh di sini ilmu apa namanya? Ilmu nahu nanti ada di depan. Apa yang apa namanya? Yang akan dibahasnya itu apa? Yang akan dibahasnya itu apa? Selanjutnya yang ketiga tamroh. Tamroh itu buah daripada ilmu tersebut. Nanti ada pembahasannya. Alhamdulillah samroh. Jadi setelah memahami ilmu nahu, apa yang dihasilkan setelah memahami itu? Jadi kalau untuk bisa memahami masalah kajian atau kata-kata dalam Arab, nanti kita harus memahami ke ilmu nahu, nanti ada di depan. Yang empat, fadilahnya, keutamaan ilmu ini dibandingkan dengan ilmu lain itu apa? Yang kelima, nisbahnya, perbandingan ilmu ini dengan ilmu yang lain itu seperti apa? Yang keenam, wal wadi,
Wadi itu pelopornya. Siapa yang awal pencetus daripada ilmu itu siapa? Ilmu nahu siapa? Ilmu tauhid siapa? Ilmu fikih siapa dan seterusnya. Yang ketujuh ismu, nama ilmu ini ilmu apa? Nanti ada. Terus yang kedelapan sumbernya, istimdad. Sumbernya diambilnya dari mana ilmu ini sehingga timbullah ilmu nahu, timbullah ilmu tauhid, timbullah ilmu syarab. Yang kesembilan, hukum mempelajari ilmu yang akan kita kaji itu apa? Apa fardu ain, apa fardu kifayah, apa sunnah dan sebagainya. Yang kesepuluh masail, masalah-masalah yang akan dikaji dari ilmu ini apa? Nah, yang pertama had, takrifnya ini yang akan kita bahas ya, ilmu nahu. Ilmun bi qawaid yu'rafu biha ahkamul kalimati arabiyah ala tarkibiha min al-i'rabi wal bina'i wa ma yathba'uha. Nah, ketika ditanya ilmu nahu itu apa? Ilmun bi qawaid yu'rafu biha ahkamul kalimat. Suatu ilmun qawaidah, suatu ilmu yang mengandung kaidah-kaidah. Yu'rafu biha ahkamul kalimat, untuk mengetahui hukum-hukum kalimat. Kalimatil Arabiyah, bahasa Arab. Jadi hukumnya nanti kita bisa menentukan ilmu nahu ini, kalimah ini harokat akhirnya itu dibaca kasroh atau fathah. Contoh di situ ya, ilmun bi qawaid yu'rafu. Nah, ilmu nahu itu yang menentukan harokat akhir paknya itu ditentukan dengan ilmu nahu. Kalau awal dan tengah ilmu sorof. Kalau yu'rafu huruf ya, huruf ain, huruf ro itu ditentukan dengan ilmu nahu. Kalau paknya di ujung ilmu sorof ya tadi. Kalau paknya itu ditentukan dengan ilmu nahu. Yu'rafu bi akamul kalimatil harat takibiyah min al-i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u. Nah, dari mana mengetahui untuk apa? Kalimat tersebut sebenarnya bagaimana dan i'rabnya bagaimana? Apakah kalimat tersebut itu i'rab atau mabni atau sebagainya? Jadi itu dibahasnya dengan ilmu nahu. Dari situ kayaknya. Oke, itu yang pertama ya, takrifnya. Nanti bisa ini apa namanya? Bisa diskusi. Yang kedua, harus kita ketahui sebelum kita membahas daripada ilmu ini adalah maudu'nya apa? Wa maudu'u al-kalimatul arabiyyah min haisul bahthi an ahwaliha. Penempatan ilmu nahu, pembahasan kalimat-kalimat bahasa Arab untuk menentukan bagaimana kedudukan kalimah ini. Saya menyimak ya pas pelajaran sekarang kemarin ketika membahas tentang Amil Nawaseh Sugro, Amil Nawaseh Kubro, antara Kana dan teman-temannya, Ina dan teman-temannya, juga Donantu dan teman-temannya. Nah, pengaruh dari Amil Nawaseh itu untuk yang ada di depannya itu seperti apa? Nah, itu ditentukan dengan ilmu nahu. Yang ketiga samroh, buahnya. Nah, setelah mempelajari ilmu apa yang akan dihasilkan, at-taharuju anil khoto'i wal isti'anati bi fahmi kalami wa kalami Rasulullah. Nah, buahnya itu at-taharuju anil khoto', menjaga kesalahan, serta wal isti'anatu ala fahmi kalami, memahami Al-Quran wa kalami Rasulullah, dan memahami hadis-hadis Rasul. Nah, jadi ketika seseorang sudah paham tentang ilmu itu, maka ketika membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Hadis, itu akan terjaga dari kesalahannya. Walaupun memang tidak pakai harokat ya. Bahwa biasanya kan kita siap saji, ada harokatnya. Nah, kalau tidak dengan ilmu nahu bisa kita baca. Syaratnya kita memahami ilmu nahu.
Selanjutnya fadilahnya, keutamaannya. Selanjutnya fadilahnya, keutamaannya. Dua kali. Keutamaannya itu adalah Keutamaannya itu adalah wasyarfuhu eh bisyarfihi, masyarakuhu ataupun bisa fauqanuhu ala sairil ataupun ulum, bisa fauqanuhu ala sa'iril melebihi ulum, dari ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? ini Karena dari ilmu ilmu nahu ini yang lain. adalah Karena ilmu pokok daripada pokok kalimat-kalimat daripada Arab. kalimat-kalimat Itu Arab. keutamaannya. Itu keutamaannya. Yang kelima, Yang kelima, nisbahnya, nisbahnya, perbandingannya. perbandingannya. Dari ilmu ini dengan ilmu Dari ini, ilmu ini dengan ilmu ini, tabayun. tabayun. Itu Tabayun itu saling menjelaskan. saling menjelaskan, kan? Itu bisa menjelaskan Itu bisa dari menjelaskan satu dari kalimat Arab satu kalimat ataupun dari dari kalimat-kalimat Arab dengan kalimat-kalimat kajian dengan kajian ilmu nahu, ilmu itu bisa itu bisa lebih jelas. jelas. Karena kalau dalam Karena kalau dalam Arab, hukum Arab, eh, apa namanya, apa kalau namanya? dalam ilmu Arab, Kalau dalam ilmu Arab, beda harokat pun maka beda harokat artinya beda. artinya. Jadi harus betul-betul hati-hati gitu. Yang keenam, wadi. Yang keenam, Wadi itu pelopor. wadi. Siapa pelopornya? Siapa Wadihu Abu pelopornya? Aswad Ad-Dauli, Imamu minal imami Ali karamallahu wajah. Pencipta ilmu nahu itu adalah Abu Aswad Ad-Dauli atas instruksi Sayyidina Ali karamallahu wajah. Berarti sebelum itu ilmu nahunya sudah ada, Ilmu tapi nahunya secara sudah ada, terperinci itu dituliskan dalam sebuah karya, itu ketika Abu Aswad atas perintah Sayyidina Ali karamallahu wajah. Jadi pelopornya dia Abu Aswad atau selanjutnya al-ismu, nama ilmu apa? Asmuhu ilmu nahwi wa ilmu al-arabiyah, ilmu nahu atau juga disebut dengan ilmu Arab. Yang kedelapan, istindad. ya, dari mana Abu Aswad sehingga Abu Aswad mengambil min kalamil Arabi, dari kalimat-kalimat bahasa Arab. Jadi nanti ketika umpamanya lebih paham daripada ilmu ini, insya Allah akan bisa mengucapkan, membaca bagaimana kalimat ini dibaca. Nah, yang kesembilan hukumnya. Hukmu asyarifi wujub wa akafri nahiyah wal aini ala qari tafsir wal hadis. Nah, hukumnya bisa jadi dua. Pertama bisa jadi fardu ain, yang kedua bisa jadi fardu kifayah. Bedanya apa fardu ain dengan fardu kifayah? Kalau fardu ain itu untuk siapa memakai ilmu nahu atau tafsir hadis? Ketika seseorang membaca tafsir Al-Qur'an atau seseorang membaca tafsir hadis, maka dia wajib mempelajari ilmu nahu ataupun wajib memakai ilmu nahu. Nah, juga bisa jadi fardu kifayah. Fardu kifayah ini untuk siapa? Minimal dari satu daerah tersebut ada orang yang paham tentang ilmu nahu. Maksudnya, ketika dari satu daerah itu tidak ada orang yang belajar tentang ilmu nahu, maka semua orang yang ada di kampung itu mendapatkan dosa. Jadi umpamanya teman-teman di daerahnya, maaf, umpamanya di satu kampung itu hanya teman-teman yang belajar, maka teman-teman itu menjadi tolak ukur melepas dosa-dosa dari tetangga-tetangga yang ada di daerah. Nah, yang ke-10 masailu qawaidu aqwali ka'al-fa'ilu al-marfu wal maf'ulu bi mansubun. Nah, masalah-masalah yang dikaji adalah rumus-rumus yang nanti akan diterapkan. Contoh seperti fa'il itu hukumnya bagaimana, maf'ul bi itu hukumnya bagaimana, dzaraf zaman itu seperti apa, ataupun kemarin mah amil lawasnya itu seperti apa, pengaruh amil lawasnya masuk kepada mubtada dan khobar itu seperti apa. Amil lawasnya amil lawasnya sugro atau amil nawasih kubro gitu. Nah, itu ya teman-teman untuk sekilas tentang 10 prinsip-prinsip ilmu nahu yang harus teman-teman pahami. Karena tanpa memahami ini, sejauh apapun kita ingin belajar ilmu nahu, apalagi langsung ke dalam pokok pembahasan, itu nanti ujungnya akan menjadi liar, bahasa Sunda nama. Jadi mumet gitu mungkin nanti.
Nah, jadi awalnya harus memahami. Kalau memang betul-betul ingin memahami daripada ilmu daripada kawaid-kawaid nahu itu, maka minimal harus memahami daripada prinsip-prinsip ilmu yang akan kita kaji. Nah, di sini kebetulan adalah ilmu nahu. Tadi prinsip-prinsip daripada ilmu yang akan kita bahas. Jadi 10 prinsip. Nanti penjelasannya dikirimlah melalui admin. Oleh dalam apa namanya eh, dalam kitab ini, karena ini penjelasan daripada kitab Jurumiyah, maka kita akan langsung ke pembahasan dari awal dari kitab Jurumiyah tersebut. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah kalau pernah pesantren ada yang hafal biasanya matanya kitab ini apa dihafal. Al-kalamu al-abdu al-murakabu al-mufidu bilwadi waksamu salah satu dan seterusnya. Nah, ya. Di sini bisa dibaca teman-teman untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan kitab ini, sejarahnya kitab ini, pengarangnya, lahirnya, wafatnya, kehidupannya, perjuangannya nanti ada di sana. Nah, kalau nanti kalian teman-teman ingin lebih memahami, baca kitab ini gitu supaya apa namanya sambil belajar membaca dari kitab ini. Iya ya, bentar ya. Nah, ini kitabnya. Ini kitab Jurumiyahnya. Matan Jurumiyah fi Ilmil Arabiyah li Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sunhaji. Ini As-Sunhaji pengarangnya kitab ini. Al-kalamu huwa al-abdu al-murakabu al-mufidu bil wadi waksamu sesatun ismun wa filun wa harfun ja'ali makna dan seterusnya. Nah, ini matannya. Nanti langsung ke penjelasan dari tiap kalimat juga nanti bisa diterapkan kepada kalimat-kalimat Arab. Ataupun nanti kalian teman-teman ada sesuatu yang bisa didiskusikan dari materi eh, di kampus nanti bisa saling apa namanya memberikan pengertian daripada materi yang disampaikan. Bukan berarti apa namanya berkaitan dengan kampus, tapi kita belajar di ilmu nahunya. Nah, al-kalamu. Nah, ini al-kalamu. Pengarang musyanid ini mengawali dengan kalimat al-kalamu. Kenapa? Pada abi al-musannifu li'annahu al-maqsudu bidati. Karena nanti yang akan dibahas itu adalah eh, li'annahu al-maqsudu bidati. Karena pokok daripada pembahasan ini adalah masalah pembicaraan. Gitu. Kalam itu kan pembicaraan. Wali annahu alladzi yaqobi at-tafahum wa takhotub. Eh, dan juga karena ini adalah dengan ucapan itu kita akan memahami seseorang atau khotub dan juga untuk pembicaraan. Jadi untuk memahami seseorang itu dengan adanya eh, pembicaraan. Ditanya nama, kalau menjawab kita kan jadi tahu namanya siapa. Kalau ditanya lagi sehat atau sedang sakit, kalau dia menjawab, kita tahu bahwa dia itu lagi sehat ataupun sakit. Nah, itu kan dengan kalam ini, dengan omongan. Wa inna masodaka biha badunuhat nadron ila kauniha juz'an. Eh, dan juga alasannya adalah nadron ila kauniha juz'an karena ini adalah juz wal juz'u muqaddamun ala kulli tab'an faqud dimawad'an. Nah, karena juz itu lebih didahulukan daripada kul. Nah, lapad al kalamu itu bisa dibaca kapnya wal kalamu bipatil kaf. Nah, kap dari lapad al kalamu itu bisa dibaca tiga. Satu bisa dibaca fathah al kalamu, yang kedua bisa dibaca apa namanya domah al kulamu. Nah, ini
Dan yang ketiga bisa dibaca kasroh al-kilamu. Nah, itu beda beda makna. Nah, tadi kan disampaikan dalam kalimat Arab itu li'anna ziyadatal bina tadulu ala ziyadatil makna gitu. Ketika nambah huruf maka nambah makna, ataupun ketika beda huruf juga bisa beda harokat, bisa beda makna kalau dalam kalimat Arab. Jadi harus hati-hati dalam membaca kalimat Arab. Nah, lapad al-kalamu, kita lihat ke lapad dulu ya. Al-kalamu, kapnya itu dibaca fathah, bifathil kaf. Apa maknanya? Kalau menurut bahasa, kullu ma'afada min kitabatin, au isyaratin, au ukdin, au nusbin, au lisanin halin. Nah, lengkapnya seperti itu. Nah, lapad al-kalamu, menurut bahasa, kullu ma'afada, segala sesuatu yang memberikan faidah min kitabah, dari tulisan. Kalau sekarang mah, contoh seperti WhatsApp ya. WhatsApp itu bisa disebut kalam kalau menurut bahasa. Karena dengan WhatsApp itu kan bisa memberikan suatu penjelasan. Contoh kita nanya, lagi di mana Kak? Itu kan dengan tulisan. Itu disebutnya kalam kalau menurut bahasa. Kitabah, tulisan. Dijawab lagi di jalan atau lagi di mana gitu. Itu kan bisa adanya interaksi. Itu kalam menurut logot. Au isyarotin atau eh, bisa dengan isyarat. Contoh, punten ada orang yang tidak bisa bicara ataupun bisa bicara kan kalau menunjuk kita suka mengangkat tangan ya, mengangkat tangan di situ itu kan menunjukkan tangan itu kalam menurut logot. Aokdin atau ikatan tali tali. Aunusbin atau umpamanya naon apa namanya tetanceban bahasa Sunda nama. Contoh pagar itu nusbin kan. Ketika ada pagar ataupun ada tongkat yang disimpan di tengah di tengah jalan atau di mana, maka orang tersebut tidak boleh lewat ke situ. Nah, itu kalam. Lisanin halin itu kalau dibaca al kalamu kapnya dibaca fathah. Oh, ini ada aunusbin lisanin halin. Nah, kalau menurut istilah apa? Mataro kabamin kalimata ini sesuatu yang merangkap dari dua kalimat dan memberikan faidah. Contoh Zaidun ko imun. Nah, Zaidun ko imun itu kan udah jelas Zaidun ko imun. Zaid sedang berdiri. Nah, lafaz Zaidun ko imun itu fa innahu tarokabu min kalimata ini. Itu terdiri dari dua kalimat. Yang pertama Zaid, yang kedua Qaim. Nah, itu menyatakan wa afada subutul qiyam li Zaid. Nah, itu menentukan bahwa Zaid itu sedang berdiri. Mataro kabamin kalimata ini wa afada gitu. Itu menurut istilah kalau dibaca al kalamu. Kalau dibaca domah al kulamu maknanya apa? Al ardus subah, tanah yang tandus. Itu kalau dibaca al kulamu. Kalau al kilamu dibaca kasroh al jarohah. Ulanun bihi kilamun. Seseorang lagi cidra gitu. Nah, iya, kilam itu. Jadi lapad al kalamu itu bisa dibaca tiga kapnya, bisa dibaca al kulamu, bisa dibaca al kalamu, bisa dibaca al kilamu. Nah, jadi ya teman-teman setelah nanti kalian sudah memahami ini, contoh seperti tadi Bismillah, oh kok orang itu bacanya Bismillahirrohmanirrohimu, jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka karena memang bisa dibaca Bismillahirrohmanirrohimu gitu, atau Bismillahirrohmanirrohima gitu. Itu benar-benar saja gitu. Jadi kita tidak menyalahkan walaupun memang masyhurnya kita membacanya Bismillahirrohmanirrohim. Ini ya, kembali lagi ke al-kalamu. Bisa dibaca al-kalamu, bisa dibaca al-kulamu, dan juga bisa dibaca al-kilamu. Ya. Dibaca kasroh dengan aneka ragam makna. Selanjutnya, kalam itu terbagi beberapa. Yang pertama, kalam menurut ahli fikih. Nah, kita yang akan kita bahas itu adalah al-kalamu yang kapnya dibaca fathah, al-kalamu. Jadi tinggalkan yang al-kulamu ataupun yang al-kilamu. Sekarang kita membahas tentang al-kalamu. Nah, al-kalamu itu aneka ragam pendapat atau beberapa ulama ahli dalam menjelaskan tentang al-kalamu.
Al kalamu indal fuqaha, kalau kalam menurut ahli fikih, kulluma abdala as-salata min harfin mubhimin au harfaini wa illam yubhima. Nah, itu kalam atau omongan menurut ahli fikih. Apa omongan menurut ahli fikih? Kulluma abdala as-salata min harfin mubhimin. Kulluma abdala, segala sesuatu yang membatalkan sholat dari satu harap yang memberikan pemahaman. Contoh seperti lagi sholat kita ngomong ki umpamanya. Ki saja, itu kan satu huruf. Nah, ki itu kamu harus menjaga. Diambil dari kata wikoya. Apa namanya? Maka ketika kita sholat mengucapkan ki, maka sholatnya jadi batal. Atau inal wi'ayah, itu sama membatalkan. Au harfaini, atau dua huruf. Walaupun memang tidak ada maknanya seperti lam atau an gitu. Itu kan dua kata. Tetap menurut ulama ahli fikih ketika sholat kita mengucapkan itu, maka itu membatalkan sholat. Itu menurut ulama ahli fikih. Jadi omongan atau kalam menurut ulama ahli fikih itu seperti itu. Yang kedua, kalam menurut wa indal mutakalimin. Ibaratun anil makna al-qadim al-qaimi bidatihi ta'ala. Satu bahasa dari makna yang terdahulu yang menetap terhadap zatnya Allah Ta'ala. Itu kalam menurut mutakalimin. Yang ketiga, kalam menurut ahli usuliyin, ahli usul. Al-abdu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil ijazi bi aksari syaratin minhu al-muta'abbadu bitilawatihi. Kalau kalam menurut ulama usuluddin itu adalah lapad yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu apa? Al-Quran. Itu kalam menurut ulama usuliyin. Al-muta'abbadu bitilawati bi aksari syaratin, dengan surat yang pendek. Al-muta'abbadu bitilawati, yang ketika dibaca itu menjadi ibadah. Jadi apa namanya, ketika teman-teman membaca Al-Quran, baik itu satu huruf, satu ayat, atau satu surat, satu juz, maka itu al-muta'abbad bitilawati. Maka membacanya itu menjadi ibadah. Nah, itu kalam ya. Jadi kalam ada tiga. Pertama, kalam menurut ahli fikih, kalam menurut mutakalimin, dan kalam menurut usuliyin. Usuluddin ya. Oke, itu kalam. Oke, untuk Kak Febriani ya. Di halaman berapa? 2.4 ya. Modul 2. Kalimat isim, fiil, dan harap ya. Kalimat itu terbagi tiga, kalimat isim, kalimat fiil, kalimat harap. Nah, untuk definisinya, kalimatun tadulu ala insan, au hayawanin, au nabatin, au jamadin, au makanin, au zamanin, au sifatin, au maknan mujarradi minaz zaman. Intinya begini, untuk membedakan dengan fiil ya, isim fiil secara global, kalau kalimat isim itu yang tidak menunjukkan untuk waktu, ya, isim ya. Kalau fiil, kalimat yang menunjukkan waktu, kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Nah, ketika kalimat menunjukkan waktu, maka itu kalimat fiil. Kalau yang tidak menunjukkan waktu, atau kalau di situ mah langsung yang menunjukkan untuk manusia, hayawan, tumbuhan, atau benda-benda padat, atau tempat, atau waktu, atau sifat, maka itu kalimatnya kalimat isim. Nah, nanti untuk tanda-tandanya, mungkin nanti dijelaskan bagaimana apa tandanya yang termasuk, umpamanya kalimat itu kalimat isim, atau fiil, atau harap, nanti ada tanda-tanda tertentu. Tapi kalau untuk harap, itu tidak mempunyai tanda dia. Contoh begini, kalau dari tanda ya, nanti dari tanda isim, fiil, sama harap. Ketika umpamanya ada tiga orang yang punya sendal umpamanya, sendalnya mereknya sama,
karfil umpamanya nomor 7 warna hitam. Semuanya punya sama tuh. Yang si A nomor 7 warna hitam, si B nomor 7 warna hitam, si C warna apa? Nomor 7 warna hitam. Si A contohnya untuk isim, maka tandanya di sendal itu lingkaran. Kalau si B tandanya umpamanya kotak. Nah, tandanya kotak. Kalau umpamanya untuk apa namanya? Si C dia tidak pakai tanda. Dia tadi tidak pakai tanda. Nah, maka untuk tanda harap itu adalah yang tidak punya tanda, tapi tidak adanya tanda untuk si C itu, maka jadi tanda bahwa sendal itu milik si C untuk tandanya ya, Kak Febriani. Jadi kalau isim yang tidak menunjukkan waktu, kalau fiil menunjukkan waktu, nah, kalau harap nanti ada yang bisa masuk ke isim ataupun bisa masuk ke fiil. Kalau untuk kariduan, kalau menurut beberapa pendapat yang tadi ya, tadi sudah dijelaskan, jadi ada kalam menurut eh, ulama usul fikih, menurut fikih, menurut apa namanya usuluddin, yang tadi ya bisa dilihat di kitabnya. Itu ya Kak, untuk apa namanya tadi isim fi'il haraf sama pembagian kalimat. Teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah ya untuk pertemuan perdana ini mudah-mudahan tidak mengerti dan nanti timbul beberapa pertanyaan dan seminggu ini bolehlah nanti insya Allah interaktif di grup ya ada hal-hal yang bisa kita diskusikan tapi nanti melalui WA grup ya biar nanti teman-teman yang lain bisa baca daripada hasil diskusi. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa menjadi awal kita memahami daripada apa yang dinamakan dengan ilmu nahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.